Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan tentang pembelajaran studi kelayakan bisnis, yaitu tentang aspek yang kedua yang akan kita pelajari, yaitu tentang aspek lingkungan. Jadi setelah kita kemarin memahami pentingnya aspek hukum ataupun legalitas dalam mendirikan sebuah usaha, saat ini kita akan belajar untuk mengkaji terkait dari aspek lingkungan. Ya, jadi sadar atau tidak sadar ya bahwa yang namanya bisnis itu pasti memiliki dampak, baik dampak ke dalam maupun dampak ke luar, ya. Jadi, di sini nanti kita akan membahas dampak bisnis yang dijalankan terhadap lingkungan. Ada 3 hal, yaitu lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh atau lingkungan makro, ya. Jadi teman-teman, eee, nah seperti ini gambarannya, ya. Jadi ketika kita menjalankan sebuah bisnis, ya, kita pasti memiliki dampak, ya, bisnis tersebut pasti memiliki dampak, ya. Jadi, ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kita tidak bisa egois, ya. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak bisa sekedar memikirkan keuntungan kita sendiri. Teman-teman harus menyadari bahwa bisnis yang kita jalankan, sekecil apapun bisnis yang kita jalankan atau yang kita mulai, ya, itu pasti memiliki dampak lingkungan, ya. Jadi akan saya jelaskan satu-satu, apa itu lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Ya, jadi untuk lingkungan operasional yaitu, lingkungan yang terkait dengan operasional usaha, ya. Jadi ketika kita mengoperasikan sebuah bisnis, ya, itu pasti kita, butuh yang namanya karyawan, butuh yang namanya SOP, butuh yang namanya struktur organisasi ataupun yang lain yang kaitannya dengan internal bisnis itu sendiri, ya. Nah, di dalam lingkungan operasional pasti kita juga punya dampak, ya kan. Karena apa? Kita nanti di situ akan mempekerjakan orang, ya. Kemudian kita juga nanti punya, SOP atau standar operasional prosedur yang harus kita jalankan seperti apa. Nah, itu dampaknya bagaimana? Nah, itu jelas kita harus mengkaji. Ya ibarat misalkan, kita punya karyawan, ya, yang namanya karyawan dia adalah seorang manusia, dia juga seorang, yang mempunyai cipta rasa dan karsa, sehingga kita juga harus memperlakukan dengan baik karyawan tersebut, ya. Dengan harapan ketika kita memperlakukan dengan baik, nanti karyawan tersebut memiliki dampak kepada bisnis kita, yaitu dia juga akan membantu kita menjalankan bisnis dengan baik. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa memperlakukan karyawan itu dengan baik, tentunya dia pasti akan merasa tidak puas dengan bekerja di tempat kita, sehingga dia akhirnya, eee, bekerjanya dengan asal-asalan, ogah-ogahan, atau bahkan dia akan mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lain. Nah, seperti itu. Itu, sedikit contoh, dampak di lingkungan operasional. Kemudian, lingkungan yang lebih luas lagi yaitu lingkungan industri, ya kaitannya dengan, pesaing usaha. Ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk mendirikan sebuah bisnis, pastinya kita punya pesaing, entah itu pesaing baru ataupun pesaing lama atau pemain yang sudah lama berkecimpung di dunia usaha tersebut, ya. Bagaimana kita menyikapinya, ya. Jadi pasti nanti kita, punya strategi, ya, bagaimana kita menghadapi persaingan di pasar tersebut, ya. Dampaknya apa? Kalau kita nanti bisa menyikapi persaingan tersebut dengan hal-hal yang positif, tentunya kita bisa bertahan di dalam persaingan tersebut, ya. Tetapi apabila kita berbuat curang atau mungkin berbuat sesuatu yang tidak etis, dalam etika sebuah bisnis, maka tentunya kita juga akan, berdampak kepada bisnis kita, ya. Di mana bisnis kita mungkin ke depan di awal, untung, tapi lama-kelamaan citra bisnis kita juga akan runtuh karena, kita sendiri berbuat
curang. Nah, seperti itu. Itu contoh, di lingkungan industri. Kemudian yang terakhir yaitu tentang lingkungan jauh. Lingkungan jauh boleh disebut juga lingkungan makro. Bagaimana dampak usaha kita terhadap lingkungan makro? Contoh, ya, apa dampak bisnis yang dijalankan terhadap perekonomian warga sekitar? Misalkan, ternyata bisnis yang kita jalankan berdampak positif karena kita bisa, menekan angka pengangguran dengan mempekerjakan karyawan di sekitar. Contoh lagi, masalah lingkungan, dengan adanya kita berdiri di bisnis di lingkungan tersebut, apakah kita punya dampak lingkungan sosial yang baik? Ya, jadi apakah kita sesuai dengan norma-norma sosial kemasyarakatan yang ada? Atau jangan-jangan kita justru malah melanggar? Ya, misalkan contohnya kos-kosan, ya, kita usaha kos-kosan, jangan sampai usaha kos-kosan itu melanggar norma-norma yang ada, contohnya adalah membebaskan tamu, pria wanita berkumpul dalam sebuah kamar. Nah, itu kan melanggar, etika, sosial masyarakat, sehingga itu akan berpengaruh terhadap bisnis kita, ya. Atau kita membuka, warung yang menjual minuman keras, ya, pasti itu juga berdampak sosial, ya, yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak, ya. Itu contoh lingkungan jauh. Atau mungkin saat ini yang sedang kita Eee, gembor-gemborkan yaitu isu lingkungan, ya, di mana bisnis kita itu paling tidak ya jangan sampai dengan keberadaan bisnis kita itu merusak lingkungan sekitar. Justru kalau bisa dengan adanya bisnis kita, itu malah bisa memperbaiki lingkungan sekitar. Contoh misalkan, kita mendirikan sebuah, eee, usaha produksi, jangan sampai limbahnya itu mencemari, eee, lingkungan sekitar atau bahkan membuat lingkungan semakin parah rusaknya. Ya, justru dengan adanya usaha kita berdiri, ya itu justru malah bisa memperbaiki lingkungan. Contohnya kita bisa memberikan CSR, misalkan untuk, dana-dana untuk anak-anak yang kurang mampu atau mungkin untuk perbaikan lingkungan. Nah, itu maka usaha kita akan berdampak positif terhadap lingkungan jauh. Ya, jadi dari ketiga lingkungan itu tadi semuanya sangat penting, baik lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Kita harus bisa mempertimbangkan dan harus bisa mengukur kira-kira usaha kita tuh memiliki dampak yang positif atau yang negatif terhadap ketiga jenis lingkungan tadi. Kalau memang, usaha kita ini memiliki dampak yang positif terhadap ketiga lingkungan tersebut, maka usaha tersebut layak dijalankan. Ya, tapi apabila banyak hal negatifnya terhadap lingkungan, nah berarti usaha tersebut masih belum layak dijalankan dan harus, dikaji ulang untuk mendirikan usaha tersebut. Nah, seperti itu teman-teman gambaran dari aspek lingkungan. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa cari referensi dari internet ataupun dari buku-buku yang lain untuk melengkapi pengetahuan teman-teman terkait analisa aspek lingkungan di studi kelayakan bisnis. Sekian, kita jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.